Nama saya Sani Simbolon, saya dari Prodi Pendidikan Bisnis C, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan bertanya, yaitu keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Yang pertama, pengertian bertanya. Dalam proses belajar mengajar, tujuan pertanyaan yang diajukan guru ialah agar siswa belajar, yaitu memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir, baik berupa tanya atau suruhan yang menuntut respon siswa. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Sebab melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran akan menjadi sangat membosankan jika selama berjam-jam guru menjelaskan materi pelajaran tanpa diselingi oleh pertanyaan. Baik hanya sekedar pertanyaan pancingan atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari peserta didik. Kemudian, dalam proses belajar mengajar, umumnya guru mengajukan pertanyaan kepada siswanya. Cara yang digunakan mempunyai pengaruh dalam pencapaian hasil belajar. Sehingga keterampilan bertanya dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan bertanya dasar meliputi mempunyai beberapa komponen yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Sedangkan yang kedua yaitu keterampilan bertanya lanjut, yaitu lanjutan dari pertanyaan dasar yang mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa. Kemudian tujuan bertanya. Bertanya merupakan tingkah laku yang sangat penting di dalam kelas. Bertanya untuk mengetahui apakah kualitas berpikir siswa dari sederhana terjadi perubahan berpikir secara kompleks setelah diberikan pelajaran. Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan siswa untuk berpikir dan mengemukakan jawaban yang sesuai dengan harapan guru. Tujuan dari bertanya yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap pokok bahasan. Kemudian yang kedua, memusatkan perhatian. Yang ketiga, mendiagnosis kegiatan khusus yang menghambat siswa belajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan student center learning. Kemudian selanjutnya yaitu komponen pertanyaan dasar. Keterampilan bertanya dasar terdiri atas beberapa komponen yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengajukan berbagai jenis pertanyaan. Yang pertama, mengajukan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan yang jelas dan singkat akan membantu mempermudah siswa dalam memahami pertanyaan yang diajukan. Guru dapat membuat pertanyaan dengan struktur kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu memberi acuan. Sebelum bertanya, guru hendaknya memberikan acuan berupa informasi yang berkaitan dengan isi pertanyaan kepada siswa. Dengan demikian, siswa akan menjawab pertanyaan guru setelah mengolah informasi yang diberikan. Yang ketiga, pemusatan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan guru hendaknya jangan terlalu luas, sehingga membutuhkan jawaban yang luas juga. Pertanyaan yang lebih spesifik dan sempit akan menuntut pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang lebih khusus. Jika yang diajukan adalah pertanyaan yang umum, maka usahakan diiringi dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Yang keempat yaitu pemindahan giliran. Pertanyaan yang rumit kadang-kadang tidak mampu dijawab oleh seorang siswa secara lengkap. Untuk itu, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk melengkapinya. Dengan memindah giliran, siswa akan termotivasi untuk memperhatikan jawaban yang diberikan temannya dan memungkinkan timbulnya interaksi antar siswa.
Kemudian yang kelima yaitu penyebaran. Jika memungkinkan dan waktu mencukupi, setiap siswa sebaiknya mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan guru. Tujuan penyebaran pertanyaan hampir sama dengan pemindahan giliran, yaitu meningkatkan perhatian dan partisipasi siswa. Bedanya pada pemindahan giliran pertanyaannya satu tetapi rumit dan dijawab oleh siswa secara bergilir untuk saling melengkapi. Sedangkan pada penyebaran masing-masing siswa menjawab pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang keenam yaitu memberi waktu berpikir. Dalam pengajuan pertanyaan, guru tidak perlu menunjuk siswa terlebih dahulu. Seyogyanya, ajukan pertanyaan, beri waktu kepada siswa untuk berpikir, kemudian tentukan atau tunjuk siswa yang akan menjawab pertanyaan itu. Dan yang terakhir yaitu memberikan tuntutan. Seiring terjadi jawaban yang diberikan siswa terhadap pertanyaan guru tidak sesuai harapan, jika terjadi hal seperti ini, guru jangan menunggu sampai ada siswa yang menjawab dengan benar, karena akan menyita waktu pembelajaran. Kemudian komponen keterampilan bertanya lanjutan. Yang pertama yaitu mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda, dari proses mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya berusaha mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat mengikat kembali fakta-fakta ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu pengaturan urutan pertanyaan. Untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya rendah ke yang lebih tinggi dan kompleks, guru hendaknya dapat mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa dari tingkat yang meningkat, kemudian pertanyaan pemahaman, penerapan, analisis sintesis, dan evaluasi. Usahakan agar jangan memberikan pertanyaan yang tidak menentu atau yang bolak-balik. Misalnya, sudah sampai kepada pertanyaan analisis, kembali lagi ke pertanyaan ingatan, dan kemudian melonjak pada pertanyaan evaluasi. Hal ini akan menimbulkan kebingungan pada siswa dan partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran yang menurun. Yang ketiga yaitu penggunaan pertanyaan pelacak, dan yang keempat peningkatan terjadinya interaksi. Ini dapat terjadi pada siswa ke siswa dan bisa dari siswa ke guru. Kemudian slide selanjutnya yaitu beberapa teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu klasifikasi. Jika siswa menjawab dengan kalimat yang kurang tepat, guru dapat memberikan pertanyaan pelacak yang meminta siswa untuk menjelaskan dengan kata-kata lain, sehingga jawaban siswa menjadi lebih baik. Kemudian, yang kedua, meminta siswa memberikan alasan. Meminta siswa memberikan alasan atau argumentasi dapat menunjang kebenaran pandangannya dan menjawab kebenarannya dalam menjawab pertanyaan guru. Kemudian yang ketiga, meminta kesempatan pandangan. Jadi guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk menyatakan persetujuan atau penolakan disertai alasan terhadap jawaban mereka, agar diperoleh pandangan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian yang keempat yaitu meminta kesempatan jawaban. Jadi guru dapat meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban yang diberikan bila dianggap kurang tepat. Kemudian yang kelima yaitu meminta jawaban yang lebih relevan. Bila jawaban siswa kurang relevan, guru dapat meminta jawaban yang benar dan relevan dari siswa tersebut. Yang keenam bisa dengan meminta contoh, dan yang ketujuh meminta jawaban yang lebih kompleks. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.